wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Kitabur Radha'. Sekarang kita lanjut ke dalam Kitab Ar-Radha' dalam Sunan At-Tirmidzi. Kitabun Nikah kita sudah selesai. Ketika masalah pernikahan telah selesai dibahas, maka dari pernikahan itu lahirlah seorang anak. Maka kemudian terjadilah sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, yaitu menyusu. Dari itulah ulama kemudian setelah membahas Kitabun Nikah, lanjut ke bahasan Kitabur Radha'. Radha' artinya menyusu. Kitabur Radha' menyusu. Ar-Radha' adalah bahasan penting dalam syariat Islam. Kenapa demikian? Karena dia terkait dengan masalah nasab. Terkait dengan masalah nasab keturunan seseorang. Dari itu diatur dalam syariat Islam. Dan diketahui bahwa di antara salah satu dari 5 maqasid syar'iyyah yang dijaga dalam Islam itu ialah masalah keturunan, masalah nasab. Maka dia adalah bagian yang penting. Tidak kalah dia dengan masalah jual beli, dengan masalah ibadah, karena sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Radha' disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yani masalah ini bersumber dari apa? Dari Al-Qur'anul Karim. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan al-walidat ibu-ibu. Ibu itu disebut dengan walidah. Dia yang melahirkan. Dan itu disebut walidah dalam Al-Qur'an. Walidat. Bahasa Arabnya kan biasanya ummun, kan begitu ya, Dalam Al-Qur'an disebut dengan kalimat walidah. Yani yang melahirkan. Sedangkan bapak disebut dengan walid. Dari itu ibu bapak itu bahasa Arabnya apa? Walidain. Walidain. Yurdi'na, mereka ibu-ibu itu mempersusukan auladahunna, anak-anak mereka. Ini kata ulama ikhbariyatu lafzan insya'iyatu ma'na. Redaksi ayatnya itu pemberitaan, tapi maksudnya adalah perintah. Bunyi ayatnya itu menceritakan ibu-ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Itu berita, iya kan? Informasi. Al-Quran menyebut demikian. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Tapi maksudnya ialah insya'iyah. Maksudnya perintah. Jadi maksudnya hendaklah ibu-ibu itu menyusui
bayinya, anaknya. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyusui bayinya. Maka dari itu ulama mengatakan pada dasarnya wajib perempuan itu, ibu itu menyusui bayinya. Wajib dia menyusui bayinya. Kecuali ada darurat, ada kendala, baru dia boleh tidak menyusui bayinya. Dan ini nasihat untuk para suami yang baru menikah dan akan punya anak. Ingatkan istri Anda bahwasanya menyusui itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dalil yang tadi, wal walidatu yurdi'na apa? Auladahunna haulaini kamilain. Dari ulama tafsir mengatakan perintah dalam ayat ini bisa jadi sunnah, bisa maksudnya wajib. Hukumnya menyusukan. Dia menjadi sunnah apabila ada 3 hal dalam diri seorang perempuan itu. Pertama, qudratul abi ala istijaril murdi'. Si suami yang punya anak punya kemampuan untuk membayar ibu yang akan menyusukan bayi tersebut. Di Indonesia tidak lumrah ya perempuan berprofesi sebagai ibu susuan. Siapa yang punya bayi sini, saya susukan anaknya, daripada Anda beli susu kaleng, susu sapi, susu kambing itu. Sama saya saja, tapi per bulan sekian juta. Ada tidak? Tidak ada. Dulu ada di bangsa Arab ada. Ma'ruf. Itu profesi terhormat. Bahkan kata ulama mengatakan dulu baginda Nabi Muhammad SAW ketika lahir tidak langsung disusui oleh ibunya, tapi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan itu budaya sehatnya orang Arab. Menurut mereka air ASI yang baru itu belum bagus untuk bayi. Ditunggu sampai berapa pekan atau berapa hari, setelah keluar itu ASI-ASI yang baru, muncullah yang bagus-bagus, itu yang diberi ke bayi tersebut. Dan ini bertentangan dengan teori medis di hari ini. Kalau perempuan melahirkan langsung tuh anaknya disuruh merangkak ke ibunya, supaya katanya alasannya apa? Menjalin hubungan yang erat antara anak dan si ibu. Itu mah orang barat yang kayak gitu. Orang Islam tidak. Orang Islam sayang sama anaknya. Dia didik anaknya berbakti kepada orang tuanya. Dari kecil dididik untuk hormati orang tuanya. Berkata saja tidak boleh. Itu tidak ada di kamus orang barat, orang kafir. Pendidikan seperti itu. Anak itu merdeka, terserah dia mau ngomong apa. Nah, itu perbedaannya. Syarat yang pertama itu apa tadi? Bapak mampu menyewa perempuan yang akan menyusukan bayi tersebut. Yang kedua, wujudu may yurdi'uhu ghairal Kalau tidak dibayar, ada perempuan yang sudah siap untuk mempersusukan bayi tersebut. Yang ketiga syaratnya adalah qabulu al-walad lilabanil ghair. Bayi tersebut mau menerima air ASI ibu yang lain. Nah, ini untuk kemaslahatan si bayi. Kalau 3 hal ini ada terwujud,
yakni si ibu di situ tidak wajib lagi untuk mempersusukan anaknya sendiri karena sudah bisa dihasilkan, didapatkan air ASI itu dari perempuan lain. Ini dibenarkan dalam syariat Islam. Dari itulah ada masalah radha', bab menyusui, karena ada konsekuensi nanti yang lahir dari menyusu dari perempuan lain, yaitu dari segi nasab dan yang lainnya. Sekarang terjadi yang modern, perempuan-perempuan yang mereka harus terpaksa bekerja demi karirnya, karena sudah kuliah tinggi, sudah bayar mahal, ngelamar kerja diterima, sayang tidak dilanjut, sekalian hitung-hitung bantu ekonomi suami. Meskipun dia sedang menyusui, dia tetap pergi kerja. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Akhirnya muncul kemudian cara baru, cara modern, bank susu. Jadi air ASI ditaruh di botol, nanti ada freezer, mereka taruh di situ. Kadang lalai, dia lupa tulis nama. Ini botol siapa ini? Air susunya siapa? Bisa tertukar, bisa bukan air susu dia yang asli. Akhirnya bayinya meminum ASI ibu yang lain. Di saat itu terjadi masalah radha' ini kemudian. Jadi itu harus berhati-hati jamaah yang punya istri masih bekerja dan harus menjalani hal itu. Harus lebih waspada suami, lebih menjaga istrinya dan menjaga anak-anaknya supaya jelas air susu siapa saja yang masuk ke badan anak tersebut. Wa yakunu lil wujubi inda faqdi ahadi hadhihi syurut, dan menyusukan anak wajib atas ibu apabila 3 hal tadi itu tidak bisa terpenuhi. Itu maksud dari firman Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah 230 tadi itu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Jadi ini malam ini kita akan bahas ayat ini sampai tuntas ya, sebagai muqaddimah dari bahasan Kitabur Radha' ini supaya tasawurnya lebih lengkap. Nah, karena ilmu itu sangat luas, ada hadis, ada ayat, supaya lempeng kita tahu maksud dan tujuannya. Haulaini kamilain, sebanyak 2 tahun. Ini sebanyak 2 tahun. Ini 2 tahun bukan batas wajib maksimal, bukan. Karena Allah Ta'ala berfirman setelahnya, liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan jumlah persusuan anak tersebut. Jumlahnya adalah berapa? Haulain, 2 tahun. 2 tahun dengan hitungan bulan qamariyah, yakni Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, itu 2 tahun. Haulaini kamilain. Ini dia usia bayi menyusu yang sempurna. Kata ulama menyebutkan bahwasanya inilah kunci dari kesehatan si anak itu. Kelak di usia yang besar dia menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, tidak rentan oleh penyakit. Sebagaimana antum di hari ini yang sudah sepuh, yang sudah di atas 40 tahunan, adalah generasi yang saya yakin menyusunya dulu full dari ibu. Iya kan? Tidak ada dengko. Di zaman ada, tapi kan jarang yang makan dengko itu, jarang. Itu disebut sebagai orang kaya dulu kan istilahnya, apa disebut merek jadinya. Padahal itu enggak bagus. Bisa makan soalnya iklan. Udah beli itu saja. Dan yang bagus adalah air ASI yang murni itu. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an yang wajib diperhatikan oleh lelaki yang punya istri, yang punya anak sedang usia menyusui dan akan menyusukan anaknya. Dan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah kemudian perempuan menyusukan itu ada banyak rukhsah atas dia. Di antaranya puasa Ramadan misalnya. Kalau dia sedang menyusukan, boleh dia tidak puasa, karena dia akan bisa pingsan kalau anaknya itu terus menyusu.
Disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala keajaiban yang ada pada diri perempuan dalam menyusu itu luar biasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala letakkan kantong-kantong air susu itu tidak berkumpul di satu tempat, tapi di seluruh badan perempuan itu. Tidak seperti air yang ada di botol ini. Tidak. Tapi menyebar di anggota tubuhnya. Kapan anak itu butuh, dia berkumpul. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya payudara perempuan, si ibu itu sudah diciptakan oleh Allah cocok dengan anak tersebut. Yakni keluarnya air ASI itu tidak dengan seperti keluarnya air keran. Kalau seperti air keran keluarnya bisa mati itu anak. Nggak bisa nafas kan? Biasa saja nih, bayi kita, anak kita di ibunya itu bisa berjam-jam tidak lepas mulutnya dari ibunya. Itu karena ada saringan di situ. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga oleh ulama, Allah letakkan kemudian itu di dada perempuan supaya dia lebih sayang dengan anaknya, dekat dengan hatinya. Ada hikmah yang sangat luar biasa menunjukkan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya, dan tidak lain itu tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman kemudian, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib atas bapak mauludilah yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bapak, wajib atas dia rizquhunna, memberikan rezeki kepada ibu-ibu yang menyusukan tersebut, yakni istrinya. Allah tekankan di sini di fase itu laki-laki harus berjuang gigih mencari nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Wajib diberikan makanan yang halal, wajib diberikan minuman yang bagus. Karena sekarang bukan lagi sendirian dia punya anak. Si ibunya butuh asupan gizi yang cukup. Tidak boleh di situ laki-laki masih seperti anak muda. Sudah mempunyai anak masih main game. Sudah mempunyai anak masih slow. Masih tidak punya tujuan. Itu yang sangat berbahaya sekali. Membahayakan keluarganya sendiri, membahayakan istrinya, membahayakan anaknya. Jadi itu banyak keluarga gagal di level tersebut karena tidak sabar. Imma ibunya, imma bapaknya, dan berawal dari bapaknya. Belum siap jadi seorang ayah. Belum siap sebagai seorang ayah karena tidak belajar, tidak hadir di majelis ilmu. Menikah menurut dia hanya untuk melampiaskan syahwat. Dia lupa tujuannya. Maksudnya itu untuk punya anak, punya pengganti dari dirinya. Sudah siap-siap mau mati sudah itu laki-laki kalau sudah punya anak. Artinya itu penerusnya sudah ada. Kita punya anak 1, 2 siap-siap tuh. Sudah tumbuh tuh tunas kita akan mati. Nah, itu tidak sadar tuh anak muda di situ. Masih poya-poya, masih ini, masih itu. Nasallallahu alaihi. Jadi Allah tekankan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Wajib atas bapak itu memberikan rezeki kepada istri-istrinya, kiswatuhunna, dan pakaian. Dia sedang butuh di sana. Kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang adat istiadat kita menganggapnya itu baik, itu bagus. Dari itu seorang bapak tidak boleh dia biarkan istrinya bermanja-manja, tidak mau menyusukan anaknya. Kemudian dia minta udah ganti dengan susu formula. Berhak seorang bapak mencegahnya. Jangan. Katakan kepada dia, daripada uang untuk dibelikan susu yang ada di mat-mat itu, mending uangnya untuk beli buah setiap hari dan beli sayur-mayur setiap hari untuk dimakan oleh ibu sebagai tambahan asupan gizi dia. Bermanfaat untuk ibunya, bermanfaat juga untuk anaknya kelak di masa
mendatang. Tapi inilah generasi yang ada, generasi malas, perempuannya juga malas, istrinya juga malas, tidak mau menyusukan anaknya. Banyak alasannya, inilah itulah. Akhirnya muncullah keturunan yang lemah, ada penyakit pada anaknya, perkembangannya terlambat, kecerdasannya tidak seperti yang lain. Itu baru satu ya. Tahu-taunya tahun depan dia hamil lagi, bertambah lagi itu. Dan dia tidak berubah sebagai seorang bapak, perilakunya tidak mau belajar, tidak mau mendengar bagaimana arahan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara itu. Maka terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Bisa remuk itu rumah tangga, kandas di jalan. Nasallallahu alaihi. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak diberatkan suatu jiwa itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Maksudnya di sini Allah ingin tekankan dalam memberikan nafkah, rezeki dan pakaian, di situ jangan memojokkan bapak, jangan memojokkan sang suami. Hendaklah perempuan itu bersabar dengan penghasilan suaminya, dengan yang dimiliki oleh suaminya. Meskipun dia butuh di situ untuk dirinya, untuk anaknya, dan itu kita tahu sendiri. Apalagi kalau anak pertama, si ibu biasanya banyak kemauannya, harus begini bajunya, begini bedaknya, begini ininya. Itu kalau suami tidak banyak duit bagaimana? Repot tidak? Repot. Belum lagi kalau milih merek popoknya harus ini, wah repot juga. Makanan sampingannya harus ini. Jangan dipaksakan. La tukallafu nafsun illa usaha. Allah tidak beratkan suatu jiwa dengan dia mampu. Maksudnya di situ dua insan ini yang tadi menikah, laki-laki dan perempuan ini dalam kondisi berat. Dia harus menafkahi, si ibu juga berat, dia harus menyusui. Diingatkan oleh Allah, kalau begitu jangan paksakan diri. Kalau tidak mampu, ya apa adanya saja. Apa adanya saja. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, membimbing kita, mendidik kita jemaah. La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Yani tidak boleh seorang ibu itu menjadi mudarat karena sebab anaknya. Tidak boleh seorang suami memaksakan istrinya harus full. Kamu harus susui dia, kamu juga harus hamil lagi. Bagaimana tuh? Belum 2 tahun dia suruh istrinya, pokoknya harus ini. Harus kamu menyusui juga. Kamu harus begini. La tudar. Tidak boleh karena anak perempuan menjadi mudarat atau diambil anaknya. Tidak boleh sama kamu. Ini anak saya akan taruh di kampung saja sama neneknya. Gimana perasaan ibu? Ya, tentu sedih. Dan ini terjadi dalam rumah tangga yang gagal misalnya, naudzubillah min dzalik. Terjadi perceraian, ya punya anak kecil. Si suami maksain, pokoknya anak saya harus sama saya. Saya enggak mau sama ibunya. Alasannya ini. Tidak boleh. Jika seorang suami mengambil anak itu pasti akan terpukul si ibu. Dia sedang sayang-sayangnya sama anaknya, baru melahirkan. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Demikian juga si bapak tidak boleh dia menjadi mudarat karena anaknya sendiri. Bentuknya ialah dengan terlalu banyak menuntut dari pihak istri maupun keluarga istri. Ini anakmu mas, masa kamu tega? Tuh anak yang lain begitu tuh. Harus nih pakai ayunan yang mahal nih. Harus nih pakai yang dorong-dorong itu apa namanya?
Yang bermerek dong strolnya, masa buat jalan-jalan ke mall kan begitu. Ini kan keluarga baru begitu ya. Yuk kita jalan ke mall bawa anak gitu. Udah capek padahal. Tidak boleh seorang bapak menjadi mudarat karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi. Anak itu bukan beban. Itu maknanya berarti. Anak itu jangan jadi beban untuk kalian, wahai yang baru punya anak ataupun yang sudah lama punya anak. Anak ini tidak boleh menjadikan kalian jadi mudarat. Dia bukan beban, dia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi sekarang. Bahwasanya banyak orang-orang di luar sana yang tidak Islam tidak mau menikah karena takut punya anak. Karena kalau punya anak terlalu berat pekerjaan. Suami harus kerja, dia juga harus kerja, gaya hidup tinggi. Nanti bagaimana anak? Allah tidak inginkan hal seperti itu. Punya anak itu anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Kenapa kamu jadikan beban? Maka dari itu kita lihat manusia atau orang-orang dulu yang fitrahnya selamat, anak itu bukan masalah. Anaknya 7, 11. Saya ingat ada tetangga saya dulu itu, anaknya 9 lebih itu, saya masih kecil. Setiap tahun hidupnya santai saja. Waktunya ngopi ya ngopi bapaknya, waktu ngerokok dia ngerokok. Sekarang orang banyak uang, banyak ini, banyak itu, malah ribet, takut dia. Anak itu kayaknya beban banget, masalah sekali. Sehingga akhirnya banyak kemudian keluarga muda merencanakan menghentikan melahirkan. Satu anak sudah cukup dulu, bila perlu diikat rahimnya, libur dulu anak, tunggu nanti. Kalau diberi sama Allah ini cuma itu, anaknya cuma 1, nggak dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya ini adalah pesan dari Allah Ta'ala. Tidak boleh, jangan sampai anak yang Allah berikan kepada kalian ini menjadi beban untuk kalian sehingga kalian memudaratkan satu dengan yang lainnya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Nah, ini bahasanya lain ini, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan demikian juga wajib bagi pewaris untuk berlaku seperti itu. Maksudnya ini pewaris si anak tadi itu. Kalau seandainya bapaknya meninggal dunia, anak ini jadi yatim. Punya ahli waris tidak? Punya ahli waris, entah pamannya, kakeknya, atau keluarga intinya di situ waris dari anak tadi itu, pewaris dari anak tadi itu. Bapaknya meninggal, dia juga harus berbuat baik kepada anak tersebut. Dia harus berikan rezeki, dia harus berikan nafkah. Tidak boleh anak itu menjadi beban untuk dia. Tidak boleh memudaratkan dirinya, tidak boleh memaksakan dirinya. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Baik. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. Dan apabila suami istri itu ingin menghentikan anaknya menyusu dengan kerelaan, dengan keridhaan, dengan musyawarah, tidak ada dosa baginya. Musyawarah dia sama istri, begini sudah tidak disusukan lagi anaknya, tidak harus sampai 2 tahun, setahun misalnya, boleh. Fala junaha alaihim, tidak ada dosa atas mereka berdua. Ini suami dan istri tersebut. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin tastardi'u auladakum, anakmu itu kamu susukan ke orang lain, tidak ada dosa atas kalian asalkan kalian berikan upah dengan cara yang
ma'ruf. Ini disebutkan dalam Al-Quran solusi-solusi parenting urusan fisik anak sejak bayi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami oleh semua lelaki. Semua lelaki baik muda maupun tua. Yang tua nanti dia punya cucu, dia bisa didik anaknya, cucunya dengan ilmu. Yang muda dia bisa mengukur dirinya dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat jemaah diingat 233 dalam surah Al-Baqarah sebagai muqaddimah untuk Kitabur Radha. Betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam kitab sucinya menunjukkan urusan itu bukan urusan remeh. Bukan urusan yang kita lupakan, tidak, harus kita dalami, kita tadabburi, kita pelajari, dan itulah hikmah dari Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Baik. Baru kita lihat Sunan At-Tirmidzi. Yang pertama oleh Abu Isa At-Tirmidzi disebutkan babu ma jaa yuharramu minar radha ma yuharramu minan nasab. Bab membahas tentang diharamkan karena sebab menyusu. Diharamkan maksudnya di sini jadi mahram. Nah, anak itu jadi mahram. Diharamkan dia untuk menikah dengan orang-orang tertentu minar radha karena sebab menyusu. Ma yuharram minan nasab, sama dengan apa-apa yang telah diharamkan dari segi nasab. Dari segi nasab. Ini bab pertama, langsung ke masalah hukum. Konsekuensi dari menyusu itu menjadikan anak tersebut kalau menyusu ke perempuan lain, anak itu sama hukumnya dengan anak si perempuan tersebut. Kalau dia punya anak si perempuan tadi laki-laki, kemudian saya punya anak perempuan menyusu sama dia, karena ada satu alasan, anak saya perempuan ini tidak boleh menikah dengan anak laki-laki ibu yang menyusui anak saya tadi itu, menyusukan anak saya tadi itu. Itu maksudnya yuharram minar radha ma yuharram minan nasab. Di kita budayanya tidak diseleksi. Dulu di kampung itu orang berbenah mudah nitip anak untuk disusui. Enggak ada yang tahu hukumnya, enggak ada yang dakwahi. Bawa anak, si ibu bawa anak, ada di situ anak ibu sedang menyusukan anaknya, tetangganya datang bawa anak, titip anak saya ya, saya mau ke pasar sebentar bu, saya mau ada urusan sama bapaknya di sawah sebentar. Oh iya, nangis tuh anak. Diapain sama ibu ini? Refleks, dia kan seorang ibu. Naruli ibunya muncul, oh mungkin dia mau ASI anak ini, disusukan. Terjadi tidak seperti itu? Terjadi, dan banyak sekali itu di Indonesia, di kampung-kampung. Pulang-pulang dia tidak ngomong si ibu kalau dia menyusukan anak orang tersebut. Padahal secara hukum ini anak jadi anak susuan. Besoknya begitu, yang tadinya ke pasar, besoknya titip sebentar dulu ya, saya mau ke pasar, ke pasar atau ini, banyak alasan, susui lagi. Terjadi kemudian hubungan yang tanpa dia sadari. Taunya nanti kemudian setelah anaknya naksir ke anak perempuan tersebut. Katanya si fulan suka sama si fulana, mau akad nikah. Lah dulu saya susukan anak itu, batal. Ternyata dia saudara. Itulah pentingnya bab ini dibahas. Nanti ada bahasanya seperti itu di sini juga. Ada hadis seperti itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang pertama, bab ma jaa yuharram minar radha ma yuharram minan nasab.
Apa-apa yang diharamkan dalam nasab untuk dinikahi, haram juga dengan sebab susuan. Apa alasannya? Kenapa hanya dengan air susu kemudian berlaku hukum mahramiyah? Disebut oleh fuqaha karena air ASI yang masuk ke dalam bayi itu artinya adalah berpindahnya diri seorang bapak dan ibu ke bayi tersebut. Itu intisari dari si bapak dan si ibu pindah ke anak itu. Dari itulah kemudian disebut dia sebagai anak asuhan, hukumnya dia mahram. Itu alasan ulama. Hadisnya qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyib an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama min ar-radha' ma harrama min an-nasab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dengan sebab persusuan apa-apa yang diharamkan karena sebab nasab. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya hadis yang sahih. Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadis Ali haditsun sahih. Hadis Ali ini adalah hadis yang sahih. Sungguhnya Allah mengharamkan karena susuan apa-apa yang haram karena nasab. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dalam surat An-Nisa ayat 23. Di situ Allah berfirman tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki. Disebut di antaranya di situ ialah ibu-ibu yang telah menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan yang berasal dari susuan kalian. Jadi jelas ini ya, nas dari Al-Quran, hukum dari kitab suci kita. Kita silakan azan dulu. Jadi untuk mengetahui dilarangnya menikah karena sebab persusuan itu siapa saja yang diharamkan atas dia, kita harus tahu dulu secara nasab apa saja yang tidak boleh dinikahi. Dan itu ada dalam Al-Quran jamaah, dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah rincikan dengan jelas. Antum nanti bisa baca, bisa lihat terjemahannya di dalam Al-Quran. Karena ini adalah ayat yang jelas, tidak berliku-liku untuk dipahami. Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Allah haramkan atas kalian ibu-ibu kalian. Tak boleh seorang anak menikahi ibunya sampai ke atas, neneknya, terus mbah-mbah, tak boleh, haram. Wabanatukum, haram atas kalian anak-anak kalian, perempuan kalian. Wa akhawatukum, saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari bapak. Wa khalatukum, bibi-bibi kalian dari ibu. Bibi itu siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya ibu gitu kan. Paman juga begitu, paman dan bibi, ammatukum, khalatukum, paman dan bibi. Jadi posisinya situ kita keponakan. Ini tidak boleh dinikahi. Wa banatul akhi, anak-anak dari saudara kita. Saya punya saudara, punya adik laki-laki, dia punya anak perempuan. Boleh anda saya nikahi anaknya? Tidak boleh. Itu kan keponakan namanya kan, ponakan.
disebut dalam Al-Quran. Wa banatul ukht, anak-anak perempuan dari saudari perempuan kita. Ini dia yang usul-usul yang tidak boleh dilanggar. Allah sudah sebutkan demikian. Mungkin itu biasa menurut kita orang Islam, tapi ternyata ini dilanggar oleh orang kafir, ya kan? Itu ada istilah orang apa itu? Menikah dengan keluarga, incest istilahnya. Nauzubillah min dzalik. Tidaklah Allah turunkan Al-Quran ini kecuali Allah sudah tahu manusia ini bakal menyimpang darinya. Allah sebutkan, gini aturannya. Nah, susuan itu juga begitu. Anak yang menyusu ke seorang perempuan, anak orang ini berarti ya, bukan anak sendiri. Kalau anak sendiri mah tidak dibahas. Anak orang menyusu ke istri kita, berarti anak itu menjadi anak dari istri kita. Statusnya anak susuan. Anak susuan sama hukumnya dengan anak asli dari segi kemahraman itu. Suaminya perempuan tadi itu menjadi bapak anak susuan tersebut, manggilnya bapak. Kalau kemudian ibu itu punya anak, maka anak itu menjadi saudara dari anak yang menyusu tadi, saudara beneran. Kalau seandainya yang menyusu ini laki-laki dan anaknya perempuan, si ibu itu perempuan, tidak boleh dia menikah. Itu namanya mahramiyah. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW tadi itu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala harrama minar radha' ma harrama minan nasab. Ini perinciannya ada dalam kitab fikih secara detail, secara rinci. Tapi itulah gambarannya, teori untuk memahaminya. Jadi itu Allah mengatakan hadis ini salah satu hadis yang jawami'ul kalim. Sedikit kata-katanya, tapi kandungan hukum di dalamnya sangatlah banyak. Yani innallaha ta'ala harrama minar radha'i ma harrama minan nasab. Jadi ini ijma' ulama. Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim la na'lamu bainahum fi dzalika ikhtilafan. Inilah yang diamalkan di sisi ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Artinya itu ijma'. Hadis kedua yang disebutkan oleh Abu Isa rahimahullahu taala dalam bab ini, qala hadatsana Bundar, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qala hadatsana Malik al-hadits, wa qala hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari, qala hadatsana Ma'an, qala hadatsana Malik an Abdullah ibn Dinar an Sulaiman ibn Yasar عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. Ini hadisnya ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sahih ini hadis dan isinya juga sama. Sungguhnya Allah mengharamkan karena persusuan apa-apa yang haram karena melahirkan. Ini hukumnya sama dalam segi kemahraman, yang ini tidak boleh menikah dengan. Maka dari itu waspada jemaah, hati-hati, jangan ulangi lagi yang tadi kita ceritakan, harus selektif. Maka ada ulama mengatakan dia susah sekali memahami suatu ilmu. Kalau tidak salah Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kadang dia suka lupa ilmu, kadang suka mandek memahami. Kemudian dia berpikir kenapa, apa sebabnya. Katanya dulu
pernah disusukan oleh perempuan yang tidak solehah, dan itu mengendap di dirinya, menjadi darah dagingnya, menjadi tabiat dia. Jadi waspada. Bagaimana kalau anak antum air asinya bukan asli kambing dan sapi? Apa tidak khawatir akhlaknya seperti kambing dan sapi? Khawatirlah. Ada sejak kecil diberikan itu. Sementara orang tuanya malas, bapaknya juga tidak tahu ilmu tentang itu, istrinya juga malas. Dengan banyak alasan. Dan itu banyak perempuan yang seperti itu, khususnya dengan alasan penampilan. Paling takut perempuan sekarang menyusukan anaknya karena takut dengan penampilan, tidak menarik lagi, dilihat sama suaminya, takut suaminya nikah lagi berkhianat. Itu saja itu ujiannya perempuan. Akhirnya dia korbankan anaknya, nggak mau susukan anaknya, beli aja mas susu, nggak mau dia. Meskipun dinasihati, ini firman Allah Ta'ala, itu mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sampai di sini kajian kita jemaah. Jika ada yang ditanyakan dipersilahkan. Baik, barakallahu fiik. Ya. Masalah apa? Oh, qul nazilah. Kenapa? Beberapa masjid sunnah itu masih ada yang melakukan nazilah. Dan riwayat Nabi dulu kan pernah melakukan. Nah. Termasuk di Indonesia ini mereka juga melakukan nazilah. Jadi menurut Ustaz gimana gitu? Baik. Barakallahu fiik. Al-qunutun nazilah disepakati adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dulu ada sahabat Nabi, mereka qurra, ahli-ahli Al-Qur'an terbunuh. Kurang lebih jumlahnya 40-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, kemudian berkunut. Diisi kunutnya itu mendoakan keburukan atas orang-orang musyrikun yang membunuh para sahabat. Didoakan kejelekan agar ditimpakan azab dan siksa atas mereka yang membunuh. Ini jadi dasar ulama mengatakan kemudian disunnahkan qunut nazilah. Nazilah itu artinya bencana yang turun menimpa kaum muslimin. Tidak hanya masalah pembunuhan, ada yang terbunuh, ada perang, bahkan bencana alam, krisis ekonomi, kebakaran. Intinya apapun yang menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada, diperluas hukumnya, disunnahkan qunut nazilah. Kemudian ini disepakati oleh semua ahli ilmu, disepakati oleh penuntut ilmu, disepakati oleh semua DKM. Di sini wallahu alam mungkin imamnya belum siap qunut nazilah karena tidak tahu doanya apa, barangkali belum hafal doanya, bagaimana berdoanya. Kan tidak mungkin dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Qunut nazilah nanti ya Allah hancurkan Yahudi dengan bahasa Indonesia. Nanti jadi debat lagi itu. Ini bagaimana hukum sholatnya ini? Ini berdoa qunut nazilah dengan bahasa Indonesia. Tapi intinya semua komitmen dengan qunut nazilah. Dan insyaallah berbaik sangka termasuk di sini. Ini mungkin belum bisa dilakukan karena imamnya, bukan karena ditahan, tidak ya. Tapi karena faktor yang menjadi imam, bingung dia mau bagaimana berdoa qunut an-nazilah. Jadi dua hal yang kita bedakan, menolak konsep dan belum bisa mengamalkan. Secara konsep sudah diterima, itu bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara amalan mungkin imamnya belum bisa, belum tak tahu caranya. Nanti kita ajarkan dia imam rawatibnya untuk qunut nazilah sekali dua kali. Itu disunnahkan di dalam keadaan seperti ini. Yang kalau misalnya belum hafal baca boleh dibaca,
Boleh dibaca, tapi kan tujuan dari doa itu ya mestinya ya kita tahu isi dari apa yang kita doakan. Boleh dibaca kalau ada kemaslahatan, misalnya cari di internet mana dia doa yang paling dahsyat isinya untuk mendoakan orang Yahudi, misalnya copy paste yang ada di Masjidil Haram atau yang mana, udah ini saja ini, hanya di hadis. Boleh dibaca. Dibaca, tapi yang afdal adalah dihafal. Jadi dihafalkan. Kita ini kan orang luar ya, bukan orang Arab. Doa saja itu kita mesti hafal. Padahal kan minta itu kan sebenarnya dari hati apa yang kita mau. Tapi ada doa-doa warid dari Nabi, mau tidak mau kita harus hafal. Kalau orang Arab dia nggak perlu hafal doa, tapi bahasanya dia mau kapan minta ya Allah berikan, dengan bahasa Arab kan langsung dengan hatinya. Kalau kita orang Indonesia lain, harus hafal redaksinya dulu, harus pahami dulu terjemahannya. Ini udzur-udzur yang kemudian menjadikan sebagian masyarakat itu tidak melakukan qunut nazilah. Sebabnya itu tadi, itu kendala itu tadi, bukan karena tidak setuju dengan qunut nazilahnya. Tidak ada yang tidak setuju itu secara konsep. Hatta masjid yang dikatakan tanda kutip bukan masjid sunnah pun mengakui itu, karena itu disepakati di semua ulama, semua ulama. Nah, barakallahu fiik. Nanya anak siswa tadi Ustaz, kembali lagi ke pelajaran, menyimpang hal yang lain. Anak siswa itu ada ulama mengatakan bukan sekali kemudian menjadikan mahramnya buat siswa. Ada kalanya yang mengatakan ulama bahwa bisa dikatakan anak siswa atau anak sekali hisab, sekali sedot. Kemudian sampai ada kata sampai 5 kali, kemudian sampai dia itu kenyang, bahkan sampai tidur. Apakah itu sudah bisa dikatakan, kalau sekali bisa dikatakan mahramnya atau bukan? Kalau itu sekali. Baik, barakallahu fiik. Itu bahasannya setelah 2 hadis dari ini ada bahasan tentang itu. Nanti kita kaji insyaallah taala. Jawaban bocorannya sekarang itu menurut sabar makanya. Kalau kita istiqomah hadir di kajian. Nah, hadisnya kan panjang tuh. Kitabur Radha itu banyak sekali masail di dalamnya. Intinya kata ulama, kalau sekali enggak. Kalau sekali tidak. Yang mu'tabar adalah 5 kali kata ulama fikih. Kemudian usianya dilihat juga. Usia anak itu menjadi anak susuan kalau masih di dalam batas usia 2 tahun dengan dalil yang tadi. Kalau anak itu nyusu usianya 15 tahun, cuma dikemplang kepalanya. Tapi dibahas oleh ulama, bagaimana kalau itu terjadi, apakah menjadi mahram dia atau tidak? Dibahas oleh ulama, ada hadisnya. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan nasi yang dibutuhkan, ada panduan ASI yang dibukukan tidak ada. Ini kan masalah baru ya. Tidak ada cara tuntunan dari sunnah bagaimana. Tapi boleh hukumnya. Tidak masalah, hanya perlu waspada. Perlu waspada, jangan sampai tertukar kalau di tempat yang umum. Tapi kalau tidak bekerja seorang perempuan buat apa? Melelahkan diri, ngumpulin asinya di botol kan, afwan kan tidak ada manfaatnya, nggak fresh lagi kan, beda. Ya, antum lihat saja, antum beli susu sapi, udah 3 hari di botol, sama nggak dengan yang baru diperas? Beda pasti, tentu berbeda. Dari itu tadi ayat itu sudah menyebutkan siap-siap seorang bapak kalau punya istri menyusui. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Bagi bapak itu siap dia memberikan rezeki, makannya, minumnya lengkap. Harus lengkap itu. Di situ berjuang seorang laki-laki ini yang muda-muda terutama ini ya, yang mau menikah atau yang akan punya anak. Di situ tuh gaspol di situ tuh. Untuk memberikan nafkah di situ. Nanti lewat masa itu insya Allah dia jadi generasi yang baik, sehat anaknya, ibunya juga sehat, lebih ringan lagi. Hanya sebentar loh, itu cuma 2 tahun. 2 tahun aja.
Setelah itu anak itu jalan sendiri, udah kemana-mana, beres urusan. Jadi sudah bersabar. Semuanya jadi bagus. Inilah tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi jemaah? Sudah qomat ya? Baik. Kitab Ar-Radha sebagaimana namanya kitab, jadi banyak hadisnya. Sama seperti kitab nikah kemarin, dan kitab Ar-Radha itu ada dalam kitab fikih dibahas secara menyendiri. Inilah hadis-hadisnya nanti insyaallah taala. Aqulu qouli hadza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.